Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita sampai saat ini. Lebih dari itu kita bersyukur karena saat ini kita beroleh kesempatan satu kali lagi dalam hidup kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih bahwa Tuhan memberi waktu bagi kami untuk bersama-sama belajar firman. Kami sadar ya Tuhan, kemampuan berpikir kami terbatas untuk mengerti hakikat dari kebenaran firman Tuhan yang sungguh amat dalam, luas dan lebar itu. Karena itu kami berdoa, mohon kepadamu ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan memberi kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti firman-Mu, kami mengingatnya, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada 2 minggu yang lalu kita telah belajar bersama firman Tuhan berkenaan dengan ajaran-ajaran yang dikategorikan sebagai bidat karena sudah menyimpang dari apa yang disebutkan dalam Alkitab. Kita telah melihat tentang saksi Yehova dan kita akan terus belajar tentang bidat-bidat yang ada. Namun karena untuk belajar tentang bidat-bidat perlu ada diskusi, ada tanya jawab, maka sebaiknya pelajaran tentang bidat-bidat kita teruskan ketika kita bisa bertemu secara onsite. Kita bersyukur bahwa situasi pandemi COVID-19 sudah semakin melandai dan berharap bahwa dalam waktu yang tidak lama kita bisa bertemu dan kita PA secara onsite dan di sana bisa terjadi interaksi tanya jawab dengan baik. Karena itu maka minggu ini kita mulai membahas topik yang lain yang lebih berhubungan dengan kehidupan iman dan kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kalau Bapak Ibu mengingat, pada tahun yang lalu kita telah melihat tentang pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani 11. Pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Bagaimana kehidupan iman mereka telah menjadi berkat untuk kita. Pada tahun ini kita mau memperhatikan secara khusus tentang kehidupan iman tokoh-tokoh dalam Perjanjian Baru dan juga dalam sejarah gereja yang kehidupan mereka bisa menjadi berkat untuk kita. Bagaimana mereka mengikut Tuhan, bagaimana mereka melayani Tuhan, bagaimana mereka setia dalam perjalanan hidup dengan semua resiko yang ada. Mereka bertahan, bahkan ada yang sampai mati sebagai martir karena imannya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari seorang pahlawan iman yang disebut dengan Stefanus. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-54 sampai pasal 8 ayat yang pertama bagian A. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka
dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Pasal 8 ayat 1a, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di pasal 7, para rasul tidak menunjukkan tanda-tanda adanya sebuah maksud, sebuah kerinduan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita lihat dalam Lukas pasal 24, mulai dari ayat yang ke-44 sampai 49, secara khusus ayat yang ke-46 dan 47, itu disebutkan di sana bahwa Yesus Kristus harus menderita, mati dan dibangkitkan. Lalu di ayat 47 dikatakan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa. Tapi sampai pada Kisah Para Rasul 7, walaupun mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi mereka tetap tinggal di Yerusalem. Dan mereka tetap bersaksi memang, tapi hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Dr. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul menyampaikan kepada kita bahwa kisah permulaan dari perluasan gereja ke Yudea, ke Samaria, sebagaimana disebutkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, itu diakibatkan oleh adanya penganiayaan, bahkan oleh kematian dari Stefanus. Ini menunjukkan bahwa perluasan gereja dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi bukan terjadi karena visi atau rencana secara sengaja oleh gereja untuk mengadakan ekspansi atau perluasan pelayanan sesuai yang diamanatkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi karena pengaturan Allah. Pengaturan Allah dengan menyerahkan orang-orang percaya. Dan itu diawali dengan kisah bagaimana Stefanus dirajam sampai mati. Bapak Ibu, mari kita cermati dengan baik tentang tokoh Stefanus ini. Siapa sebenarnya Stefanus ini? Dan bagaimana pelayanannya sampai dia betul-betul menjadi contoh atau teladan untuk kita. Stefanus sering disebut dengan proto-martir. Proto itu artinya pertama, martir ya orang yang sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan, bahkan sampai mati karena iman. Dia adalah proto-martir. Martir yang pertama. Dia mati karena dia berpegang teguh pada imannya. Dia tidak bergeser. Bahkan dengan sebuah ketetapan hati yang kuat, dia tetap bersaksi di tengah-tengah situasi yang sulit yang secara manusia dialami. Stefanus sebenarnya adalah sebuah nama yang diambil dalam bahasa Yunani dari kata Stephanos. Apa artinya Stephanos? Stephanos berarti mahkota kemenangan. Siapa sebenarnya Stefanus?
Dia adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melaksanakan pelayanan diakonia. Dengan kata lain, Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih. Karena memang pada waktu itu terjadi masalah. Masalahnya adalah adanya pembagian pelayanan sosial yang tidak merata terhadap janda-janda yang berasal dari Yahudi. Itu nampaknya lebih banyak memperhatikan, rasul-rasul memperhatikan mereka dibanding dengan yang berlatar belakang Yunani. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ada semacam sebuah manajemen pastoral yang dibuat oleh para rasul dengan mengangkat 7 orang diaken, supaya diaken-diaken ini fokus pada pelayanan sosial dan para rasul fokus pada pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Untuk 7 diaken ini sebenarnya ada semacam sebuah kriteria yang ketat. Dan memang Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bisa melayani Tuhan dan pelayanan itu bisa maju atau bisa berkembang, memang perlu orang-orang yang memiliki kualifikasi rohani yang baik. Maka kalau kita lihat dalam pasal yang ke-6 dari Kisah Para Rasul ayat yang ketiga, itu disebutkan bahwa yang akan dipilih itu adalah orang-orang yang pertama harus terkenal baik. Artinya punya kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah jemaat. Dia juga adalah orang yang penuh dengan roh kudus. Tapi juga dia harus punya hikmat. Saudara-saudara, dari jemaat secara keseluruhan, puji Tuhan bahwa ada 7 orang yang terpilih. Dan sekali lagi salah satunya adalah Stefanus, sang mahkota kemenangan. Maka dari PA ini kita mau belajar bagaimana teladan yang kita bisa pelajari dan ikuti dari Stefanus. Sehingga pada akhirnya bukan hanya Stefanus yang memperoleh mahkota kemenangan, tapi kita semua juga memperoleh mahkota kemenangan. Bapak Ibu, mari kita lihat hal pertama yang kita pelajari dari Stefanus. Bahwa Stefanus ini bisa akhirnya mengakhiri hidup dengan baik. Karena apa? Karena dia punya spiritualitas yang dinamis. Dia punya kehidupan rohani yang dinamis. Tentu Bapak Ibu, dinamis, lawan dari kata dinamis adalah statis. Tuhan sebenarnya mau supaya kita punya kehidupan kerohanian yang dinamis. Jangan statis. Statis artinya ya memang dari waktu ke waktu hanya begitu-begitu saja. Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan yang terjadi. Mengapa Stefanus memiliki spiritualitas yang dinamis? Karena ada 2 hal penting dan dinamis yang ada di dalam diri Stefanus. Hal dinamis yang pertama ialah Stefanus memiliki roh yang dinamis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus disebutkan di dalam pasal 6 ayat 5 adalah seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, yang penuh dengan karunia dan kuasa. Pasal 6 ayat 8. Serta di dalam kisah akhir hidupnya itu disebutkan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Pasal 7 ayat 55. Banyak kali dia disebut bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus artinya bahwa hidupnya dikuasai atau dikendalikan
oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan sebenarnya Roh Kudus ada di dalam diri Stefanus? Diperkirakan Bapak Ibu bahwa Stefanus adalah salah satu dari orang-orang yang bertobat pada hari Pentakosta. Stefanus percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi pada hari Pentakosta. Dan itu berarti bahwa sesuai dengan Efesus 1 ayat yang ke-13, itu disebutkan di sana bahwa waktu seseorang percaya, waktu itu orang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus atau disahkan menjadi milik Allah. Dan sejak saat itu Roh Kudus menempati hati dan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya dikuasai Roh Kudus. Hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat dia sebenarnya kuat dalam perjalanan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, kita tidak punya stok kekuatan yang khusus yang bersumber dari diri kita sendiri atau bersumber dari aktivitas rohani kita, apalagi bersumber dari status keagamaan kita sebagai orang Kristen. Tidak. Kita hanya mendapatkan kekuatan untuk bisa menjalani hidup ini dengan baik dan bisa mengakhiri dengan baik kalau hidup kita dipimpin oleh Roh yang dinamis. Roh Kudus itu penolong. Dia siap 24 jam untuk menolong kita. Sebagaimana Stefanus dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan pada akhirnya dia berkemenangan. Pastikan Bapak Ibu bahwa tiap-tiap hari dalam hidup kita, mari kita bergantung, mari kita bersandar, mari kita berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Hal yang kedua yang dinamis yang dimiliki oleh Stefanus ialah bahwa ia berpegang pada firman yang dinamis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Stefanus dipenuhi oleh roh yang dinamis. Tapi roh yang dinamis itu tidak bisa bekerja di luar firman yang dinamis. Firman yang dinamis itu diwahyukan oleh roh yang dinamis. Maka Roh Kudus selalu memakai firman-Nya untuk mencapai tujuan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus adalah salah satu dari murid-murid, walaupun dia bukan rasul, tapi dia masuk dalam bilangan orang percaya mula-mula. Dia ikut dalam pemahaman Alkitab yang dilakukan oleh rasul-rasul. Di Kisah pasal 2 ayat yang ke-42. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sana disebutkan bahwa jemaat yang dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun itu menarik, karena kata bertekun ada dua unsur penting di dalamnya. Itulah pertama, sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah terus-menerus. Stefanus setelah dia percaya, sikapnya terhadap firman Tuhan adalah dia sungguh-sungguh belajar. Dan bukan hanya untuk 1-2 waktu lalu kemudian berhenti. Tapi bertekun artinya dia sungguh-sungguh, tapi dia terus-menerus memberi waktu, memberi perhatian
terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini nyata ketika dia diperhadapkan dengan mahkamah agama. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, di sana disebutkan bahwa Stefanus memiliki akan adanya kemampuan yang luar biasa yang melebihi orang-orang yang mengajak dia berdiskusi. Di situ disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang menolong dia berbicara. Dia punya hikmat yang luar biasa yang didasarkan pada firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang bekerja bersama dengan firman itu membuat orang-orang yang berdiskusi dengan dia tidak bisa menandingi hikmatnya. Dan juga Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui hidupnya. Ia memiliki pemahaman yang benar atas imannya. Dia bukanlah orang yang asal percaya, tetapi dia tahu yang dia percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu mencari pengertian atas dirinya sendiri. Di atas iman yang benar harus ada pengertian. Harus ada hikmat, harus ada pemahaman yang cukup. Ialah pribadi yang mengerti kitab Taurat. Tentu bukan serta-merta dia mengerti kitab Taurat. Ia juga mengerti kitab para nabi. Ia juga mengerti tulisan-tulisan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 7, dalam semua uraian yang disampaikan, sebenarnya itu menunjukkan kelasnya Stefanus. Bahwa dia seorang diaken. Tapi seorang diaken yang bukan hanya tahunya bagi-bagi makanan. Tapi dia adalah orang yang memang betul-betul diaken yang berkualitas. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dan ada firman Tuhan yang menyatu di dalam diri. Ia tetap berani menyatakan pengajaran yang benar di hadapan mahkamah agama yang memang tentu memiliki pemahaman yang berbeda. Mahkamah agama atau Sanhedrin yang di dalamnya terdiri dari orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, para imam di dalamnya. Mereka hanya memiliki pemahaman terhadap Taurat yang sifatnya formalitas. Tapi Stefanus, dia memiliki pemahaman atas Taurat yang sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa kemudian Stefanus akhirnya memperoleh mahkota kemenangan, itu karena dia memiliki roh yang dinamis, tetapi juga firman yang dinamis. Pastikan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, roh yang dinamis, dan firman yang dinamis yang kita pelajari tiap-tiap hari. Dengan demikian, roh yang dinamis dan firman yang dinamis membuat kita menjadi pribadi yang dinamis secara rohani. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat bahwa Stefanus adalah pribadi yang melakukan pelayanan yang holistik, yang menyeluruh. Memang Bapak Ibu, awalnya Stefanus terpilihnya menjadi seorang diaken. Dia adalah seorang pelayan meja, atau yang sekarang kita mengenalnya sebagai pelayan diakonia. Dalam hal ini, Stefanus memang
melaksanakan tugas itu dengan baik. Tapi yang menarik yang kita bisa lihat dari Stefanus adalah bahwa dia tidak membatasi diri dalam pelayanan diakonia saja, sesuai dengan job description yang diberikan kepadanya. Tapi mari kita lihat bahwa di pasal 6 ayat yang ke-8, itu di sana disebutkan begini, bahwa ia terlibat dalam pelayanan yang bukan hanya mendemonstrasikan kasih melalui makan minum, tapi dia juga mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Perhatikan bahwa di pasal 6 ayat yang ke-8 disebutkan seperti ini. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat. Artinya ada karunia Roh Kudus yang nyata dalam hidupnya. Dan ada tanda-tanda di antara orang banyak itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanda dan mujizat yang terjadi menunjukkan bahwa ada Roh Kudus, ada firman Allah di dalam diri Stefanus. Demonstrasi kasih melalui pelayanan memberi makan minum. Tapi demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan juga melalui tanda dan mujizat yang ada. Bapak Ibu, tanda dan mujizat itu merupakan sebuah pembuka jalan. Untuk apa? Untuk dia terlibat dalam pelayanan marturia. Dia tidak terpaku pada pelayanan diakonia, tapi dia juga terlibat dalam pelayanan marturia. Yaitu apa? Yaitu memberitakan Injil. Hal ini menunjukkan bahwa ia melakukan lebih dari tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai seorang diaken. Bapak Ibu, menarik untuk kita mencermati ini. Stefanus memiliki pelayanan yang holistik. Maksudnya apa? Bahwa pelayanan diakonia saja tidak cukup, melainkan perlu ada pemberitaan Injil yang disampaikan. Pelayanan diakonia adalah pintu masuk untuk pelayanan marturia atau pemberitaan Injil. Pelayanan diakonia itu adalah sarana, tapi pelayanan marturia adalah sasaran. Pelayanan diakonia adalah sebuah pembuka jalan untuk penyampaian kabar baik tentang Tuhan Yesus. Lalu orang bertanya, mengapa pelayanan diakonia saja tidak cukup? Taruhlah contoh pelayanan diakonia memberi makan. Kita bisa memberi makanan, orang bisa makan dan menjadi kenyang. Puji Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting adalah, kemana dia pergi setelah dia mati? Makanan jasmani memenuhi kebutuhan kehidupan yang sementara. Tetapi makanan rohani, yaitu firman Tuhan, yaitu Injil, yang berpusat pada Yesus yang mati dan bangkit, itulah yang kemudian membawa orang kepada pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu, jangan kita mempertentangkan mana yang lebih baik dari kedua pelayanan ini. Memang ada orang yang berkata pelayanan diakonia adalah pelayanan yang lebih baik dari pelayanan marturia. Sementara ada orang lain yang berkata yang penting pelayanan marturia supaya orang percaya dan masuk surga, dan kemudian mengabaikan pelayanan diakonia. Saya secara pribadi berpikir bahwa yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Pelayanan diakonia harus dilakukan, tapi jangan mengabaikan pelayanan marturia. Pelayanan marturia harus dilakukan, tapi jangan mengabaikan pelayanan diakonia. Inilah sebuah pelayanan yang bersifat holistik. Inilah teladan yang kita bisa dapatkan
atau kita bisa pelajari dari Stefanus. Memiliki pelayanan yang berimbang antara diakonia dan martoria. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat tentang hal apa yang kita pelajari lagi dari Stefanus. Pertama, dia punya spiritualitas yang dinamis. Yang kedua, dia punya pelayanan yang holistik yang berimbang. Tapi mari kita lihat bagian yang ketiga lah, bahwa dia Stefanus berpegang pada pengharapan yang pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-54. Di sana disebutkan bahwa Stefanus bersaksi. Dan setelah dia memberitakan firman Tuhan, mulai dari Abraham sampai pada Kristus, pada puncaknya, kalau kita memperhatikan, Stefanus menyampaikan tentang Tuhan Yesus di hadapan Sanhedrin atau mahkamah agama. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-52, itu disebutkan begitu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Siapa yang dimaksudkan dengan orang benar? Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan bahwa penyampaian ini berbeda dengan pemahaman para Sanhedrin. Mengapa mereka akhirnya menangkap dan menyalibkan Yesus? Karena mereka menganggap Yesus adalah pendosa yang keji, yang harus menanggung hukuman yang keji. Tapi Stefanus malah berkata, Yesuslah pribadi yang benar. Dan kamu menyalibkan dia artinya kamu mengkhianati dan membunuh pribadi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar itu, apa yang terjadi? Ayat yang ke-54, ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Sesuatu yang sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2. Kalau kita cermati di Kisah Para Rasul 2, ketika Petrus berkhotbah dan berbicara juga tentang Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 37 disebutkan bahwa ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat terharu, sangat tersentuh. Malah mereka bertanya, jadi apa yang kami harus buat? Maka Petrus sampaikan, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, ini adalah sesuatu yang kita rindukan Bapak Ibu. Ketika kita melayani, kita memberitakan firman Tuhan, ada penerimaan yang maksimal. Tapi sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tidak semua pemberitaan kita mendapatkan penerimaan seperti yang disampaikan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 2. Lihat saja contoh apa yang disampaikan oleh Stefanus. Terjadi penolakan. Dan memang Bapak Ibu, hal yang sama sebenarnya juga terjadi dengan Tuhan kita. Yohanes 1 ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Artinya ada penolakan. Tapi ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berarti ada penerimaan. Injil disampaikan oleh orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Tapi respon terhadap Injil berbeda-beda. Ada juga penolakan. Tapi mari kita lihat bahwa ayat 54 berkata, mereka sangat tertusuk hati mereka. Ini menunjukkan apa?
Orang-orang yang menolak Injil, sebenarnya mereka menyakiti diri sendiri. Alkitab berkata tertusuk hati karena penolakan mereka terhadap Injil. Sebaliknya, orang-orang yang menerima Injil adalah orang-orang yang sebenarnya menyelamatkan dirinya, menyembuhkan dirinya sendiri, memulihkan dirinya, karena Injil itu memiliki kuasa untuk mentransformasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika mereka berada dalam keadaan tertusuk hatinya dan mereka punya gertakan gigi, apa yang terjadi? Mari kita lihat, ini yang dimaksudkan dengan Stefanus berpegang pada pengharapan yang pasti. Ada dua unsur pengharapan di sini. Pengharapan yang pertama adalah pengharapan yang berkaitan dengan surga. Dan pengharapan yang kedua adalah pengharapan yang berkaitan dengan kelanjutan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pengharapan yang pertama. Disebutkan dalam ayat yang ke-55. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu menatap ke langit. Langit, uranum bahasa Yunaninya, itu juga bisa diterjemahkan dengan menatap ke surga. Dia menatap ke langit, menatap ke surga. Dan apa yang dilihat? Dia melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Perhatikan bahwa di tengah-tengah respon penolakan yang begitu dahsyat, Alkitab berkata, langit terbuka dan Stefanus melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika seorang melihat kemuliaan Allah? Bapak Ibu mengingat apa yang terjadi di Bukit Tabor ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes dibawa oleh Tuhan Yesus menyaksikan Yesus dalam kemuliaannya bersama dengan Musa dan Elia. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan di situ ia melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan ada sebelah kanan. Dan ayat 56 disebutkan, lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, apa artinya sebelah kanan? Berdiri sebelah kanan. Bagi kita orang Indonesia, sebelah kanan itu mungkin hanya sebuah informasi belaka. Tapi dalam konteks Yahudi, sebelah kanan itu punya dua pengertian. Pertama, sebelah kanan itu berbicara tentang sesuatu yang baik. Mereka langsung tahu bahwa sebelah kanan menunjuk kepada sesuatu yang baik. Tapi hal yang kedua adalah sebelah kanan itu menunjuk kepada kesetaraan. Latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau seorang raja besar, dia didatangi oleh raja kecil. Raja kecil itu adalah raja yang dilindungi oleh raja besar. Tapi raja kecil itu biasanya membawa upeti kepada raja besar. Nah, ketika seorang raja besar menerima seorang raja kecil yang membawa upeti, biasanya dia adanya di sebelah kiri. Tapi ketika seorang raja kedatangan tamu, raja yang sama derajatnya, sama levelnya, maka itu biasanya ditempatkan, diberi posisi di sebelah kanan. Bagi orang Yahudi, sebelah kanan itu menunjuk kepada kesetaraan. Dan inilah membangkitkan mereka itu marah sekali. Kenapa? Karena itu berarti Stefanus menghujat Allah karena menempatkan Yesus memiliki posisi yang setara dengan Allah. Dan itu adalah sebuah penghujatan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa Stefanus melihat kemuliaan Allah dan langit terbuka. Pandangannya diangkat jauh melampaui batas pandangan alami oleh kuasa adikotrati. Pandangan itu adalah wujud kemuliaan Allah yang dibentangkan di depan mata. Seolah-olah, Bapak Ibu, sorga turun di hadapannya seperti yang terjadi dalam Wahyu pasal 21 ayat 2. Sebelah kanan itu menunjukkan sebuah kekuasaan Tuhan Yesus yang tidak ada bandingnya. Selain itu, berarti Tuhan Yesus tidak jauh dari Stefanus. Dalam situasi yang sulit, yang sebentar lagi dia itu mati syahid. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat dekat dengan dia. Ia hadir di sana. Di saat Stefanus menderita. Perhatikan bahwa Tuhan berdiri untuk menyambut Stefanus masuk dalam kerajaannya. Tuhan berdiri karena ia menghormati Stefanus. Ini sebuah penafsiran. Semacam sebuah respect terhadap pribadi yang sungguh-sungguh mengikut dan melayani dia. Dia hadir bersama dengan Stefanus. Ketika saya ikut dalam Hagai Institute di Hawaii dan bertemu dengan beberapa teman dari Timur Tengah, mereka bercerita bahwa pasca pembunuhan beberapa orang percaya oleh satu kelompok radikal, ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ketika sekitar 20, kalau tidak salah 21 orang mau dieksekusi saat mau ditembak, mereka berada dalam muka yang tersenyum dan mereka melihat kepada tempat yang sama dan sambil berkata, Lord Jesus. Ini sebuah kesaksian. Tapi ini juga merupakan sebuah konfirmasi. Sama seperti ketika Stefanus mengalami kesulitan, berada dalam penderitaan, Yesus hadir. Bahkan menjelang kematiannya, Yesus hadir. Maka hal yang sama juga terjadi untuk sekitar 20-an saudara-saudara yang dieksekusi saat itu. Mereka melihat pada objek yang sama dengan muka yang tersenyum dan berkata, Lord Jesus. Yesus hadir bersama dengan orang-orang yang setia mengikut dia, melayani dia sampai akhir hidupnya. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir siapa kita? Pendosa yang nyaris binasa, tapi dipulihkan, diampuni, diselamatkan, diberi status baru. Dan ketika kita melayani Tuhan, Alkitab berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian Stefanus memandang jauh melampaui kekuasaan dan amarah para penganiayanya. Di sini ia mengikut contoh dari gurunya yang berdoa demikian menjelang kematian. Inilah yang disebut dengan pengharapan terhadap kelanjutan pekerjaan Tuhan.
Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Gereja Agustinus berpendapat bahwa Paulus mendengar doa Stefanus ini. Karena memang Paulus sebagai anggota Sanhedrin dari mazhab Farisi, sebenarnya dialah pemimpin eksekusi terhadap Stefanus. Dan sebenarnya Paulus mendengar doa yang disampaikan oleh Stefanus. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Termasuk "Ya Bapa, ampunilah Paulus." Saudara, tampaknya memang begitu. Ia mendengar kemudian mengejeknya. Ia mendengarnya sambil mencemooh. Namun, kata Agustinus, sesudah itu ia memperoleh keuntungan dari doa itu. Dan dapat maju dengan lebih baik. Bapak Ibu, kalaupun Stefanus di dalam doanya, Paulus masih dalam keadaan yang penuh dengan kemarahan. Dan Paulus dengar itu. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia kemudian ada cahaya, dia menjadi buta, ada suara, dan kemudian dilayani oleh Ananias, dan dia percaya. Percayakah kita bahwa itu adalah jawaban doa dari Stefanus? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Stefanus melepaskan pengampunan, minta supaya diampuni dosa mereka, sebenarnya satu sisi, setelah dia melihat kemuliaan Tuhan, dia akan berpikir begini: terserah kamu, mau jadi apa terserah, yang penting aku pasti masuk surga. Tidak, Stefanus tidak berpikir begitu. Secara tidak langsung dia menginginkan pekerjaan Tuhan berlangsung. Dia berdoa supaya ada pengampunan. Dan memang Tuhan memang mendengar doa Stefanus. Maka yang terjadi, walaupun di mata manusia kematian Stefanus adalah peristiwa tragis dan tidak seharusnya terjadi, namun di mata Tuhan kematian Stefanus tidak tragis dan tidak sia-sia. Maksudnya adalah bahwa kematian Stefanus adalah bagian dari rencana Allah yang tidak sepenuhnya kita pahami. Sepertinya itu sesuatu yang tragis, tapi tidak. Tuhan punya rancangan di dalam dan melalui itu. Di kemudian hari, Bapak Ibu, Paulus menjadi Stefanus yang baru. Sebagai pengikut Kristus yang meresikokan hidupnya demi Yesus. Bila Tuhan memakai kematian Stefanus sebagai pendahuluan untuk memanggil Paulus, tidak tertutup kemungkinan ia memakai peristiwa yang sedang kita hadapi ini sebagai pendahuluan untuk menghantar kita masuk dalam kehendak-Nya. Ada banyak pendahuluan yang Tuhan izinkan. Dan pendahuluan-pendahuluan itu kadang-kadang kita tidak mengertinya. Tapi Tuhan pakai itu semua untuk apa? Untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang lebih luar biasa. Apa yang terjadi? Yohanes 12 ayat 24 berkata bahwa benih itu harus mati supaya bisa bertumbuh dan menjadi banyak. Dan Stefanus akhirnya dia mati
sebagai protomartir. Tapi kemudian dari benih itu bangkit begitu banyak orang yang kemudian percaya, termasuk yang menganiaya dia. Itulah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari PA kita hari ini? Pertama, pastikan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki spiritualitas yang dinamis, yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan. Sebagaimana Stefanus memiliki spiritualitas yang dinamis, karena ada Roh Kudus dan ada firman. Pastikan bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita punya kesukaan terhadap firman supaya kita menjadi pribadi yang dinamis. Yang kedua, pastikan bahwa kita memiliki pelayanan yang holistik, yang berimbang dalam hidup ini. Satu sisi kita bisa mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan. Tapi di sisi lain jangan lupa bahwa kita juga perlu memproklamasikan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit, supaya banyak orang mendengar, mereka percaya dan diselamatkan. Itu yang kita pelajari dari Stefanus. Lalu yang ketiga, mari kita memiliki pengharapan yang pasti, yaitu kepastian masuk surga. Jangan mudah-mudahan, jangan semoga, tetapi jangan hanya untuk diri kita yang punya kepastian masuk surga, tapi juga kepastian kelanjutan pekerjaan Tuhan di bumi. Itu yang kita bisa pelajari dari Stefanus. Waktu akan menjadi bagian kita, di mana kita bisa mengakhiri bumi ini. Tetap pastikan bahwa ketika kita mati, kita punya kepastian keselamatan. Tetapi bahwa dengan kita berdoa dan terlibat dalam pelayanan, mengkaderkan, memuridkan banyak orang, maka pekerjaan Tuhan akan terus berkelanjutan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami telah renungkan bersama. Terima kasih untuk keteladanan yang luar biasa dari Stefanus. Dan kami berdoa supaya oleh pertolongan Roh Kudus kami memiliki juga spiritualitas yang dinamis, pelayanan yang bersifat holistik, dan pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan sepenuhnya bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Doa kami untuk Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahan, Tuhan Engkau berkati. Doa kami secara khusus untuk saudara kami Bapak Luhut Panjaitan, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu. Oleh pertolongan Tuhan, dia sehat, dipenuhi dengan hikmat, mengambil keputusan-keputusan yang tepat, dan biarlah oleh pertolongan Tuhan, sebagai pembantu dekat Bapak Presiden, terus melangkah, membawa bangsa kami lebih maju dan terus maju dari keadaan sekarang. Terima kasih untuk penanganan pandemi COVID-19 yang semakin melandai. Kami bersyukur untuk situasi, dan kami berdoa supaya semua aktivitas kami berjalan dengan baik. Situasi ekonomi kami pun terus bergerak maju untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya berkenan memberkati semua yang mengikuti PA ini. Kami berdoa supaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami pribadi, atas keluarga kami, tetapi juga atas usaha pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan, usahakan, diberkati Tuhan, dibuat berhasil, dibuat beruntung untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan juga tercurah dalam persekutuan dan pelayanan kami. Biarlah secara pribadi, keluarga, dan bersama-sama kami bertumbuh iman, makin lama makin mengasihi Tuhan. Tapi biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan juga kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia, supaya banyak orang boleh memahami kasih Tuhan, percaya dan diselamatkan.
Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Semangat keesaan, semangat ekumeni menjadi bagian kami. Berdoa juga untuk pemberitaan kabar baik oleh semua tenaga utusan, dimanapun berada, di suku-suku yang terabaikan, di kota, di desa. Kami berdoa dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian mereka, supaya oleh pertolongan Tuhan, mereka bisa menyampaikan kabar baik dan banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa supaya Tuhan kiranya Engkau memberkati juga akan semua keluarga demi keluarga kami. Kasih Tuhan menaungi kami bersama. Bila kami semua dalam keadaan sehat, dipenuhi dengan sukacita, hidup melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi global yang sementara terjadi. Perang antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa supaya ada langkah-langkah dialog untuk mencari jalan atau titik temu yang terbaik, sehingga perang yang ada dapat dihentikan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, situasi yang ada tidak meluas, malah sebaliknya terjadi rekonsiliasi, terjadi pendamaian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memimpin kami dalam PA kami pada kesempatan ini. Kami akan mengakhiri PA kami berdoa. Bila kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menjadi bagian kami bersama saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.